L'abbiamo avuto sempre tutti perché dimostravamo che eravamo noi il numero uno verso il pubblico, verso tutti, insomma, quindi io sono contento che lui abbia deciso questo. Langsung heboh. Gaya balapnya benar-benar makin di luar nalar. Kecepatan Toprak Razgatlioglu meledak tajam di tes terbaru Yamaha Vivor. Legenda MotoGP mengaku takjub sampai beri pernyataan yang sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek cok. Hahaha. Kepindahan Toprak Razgatlioglu ke MotoGP menjadi salah satu topik paling menyita perhatian jelang musim 2026. Setelah menorehkan prestasi besar di ajang Superbike, langkah pembalap asal Turki itu menuju kelas utama balap motor dunia kini dinilai sebagai tantangan paling menentukan dalam kariernya. Sorotan tajam datang dari sosok legendaris MotoGP, Giacomo Agostini. Pembalap dengan koleksi gelar juara dunia terbanyak sepanjang sejarah tersebut menilai bahwa Toprak memiliki modal kuat untuk langsung mencetak prestasi, bahkan sejak musim debutnya di MotoGP. Menurut Agostini, kualitas Toprak bukan sekadar potensi, melainkan sesuatu yang sudah terbukti di lintasan. Ia menegaskan bahwa dominasi Toprak di Superbike tidak datang secara kebetulan, melainkan hasil dari kemampuan teknis, mental bertanding, serta karakter balap yang agresif namun terkontrol. Agostini menyebut bahwa Toprak telah menunjukkan betapa tinggi level kompetensinya di Superbike. Dan meskipun MotoGP memiliki tantangan yang lebih kompleks, ia meyakini bahwa bakat alami Toprak bisa menjadi pembeda. MotoGP, menurut Agostini, memang lebih canggih, lebih cepat, dan menuntut presisi ekstrem. Namun, pembalap yang benar-benar memiliki bakat dan keberanian biasanya mampu beradaptasi dengan cepat. Meski demikian, Agostini juga mengingatkan bahwa perbedaan antara Superbike dan MotoGP tidak bisa dianggap remeh. Sekilas, keduanya tampak serupa. Sama-sama balapan roda dua dengan kecepatan tinggi. Namun, di balik itu, terdapat perbedaan krusial yang akan menjadi ujian nyata bagi Toprak. Karakter motor MotoGP yang lebih ringan, lebih agresif dalam akselerasi, serta penggunaan ban dengan karakteristik berbeda, akan memaksa Toprak menyesuaikan gaya balapnya. Selain itu, pendekatan teknis dan strategi balapan di MotoGP jauh lebih detail, menuntut pemahaman data dan kerjasama tim yang sangat intens. Namun sinyal positif mulai terlihat dari hasil pengujian terbaru Yamaha Vivor. Dari data yang beredar di pedok, Toprak Razgatlioglu mencatatkan kecepatan puncak yang menyentuh 355 km per jam. Angka tersebut sontak mengundang perhatian banyak pihak, bahkan membuat kru pedok menjulukinya sebagai Superman of Track. Capaian itu bukan sekadar angka di layar data. Kecepatan tersebut menunjukkan bahwa Toprak mampu memangkas catatan waktu putaran dibandingkan sesi pengujian sebelumnya di Valencia. Artinya, adaptasi Toprak terhadap motor MotoGP berjalan lebih cepat dari perkiraan awal. Namun, situasi ini justru menghadirkan kontras di dalam garasi Yamaha. Di saat Toprak menunjukkan progres signifikan, pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo, masih menyuarakan kegelisahan terhadap performa Yamaha Vivor. Quartararo secara terbuka mengakui bahwa dirinya belum puas dengan karakter motor terbaru tersebut. Menurutnya, sejumlah persoalan pada mesin inline 4 masih belum teratasi. Bahkan, bahwa karakter mesin Vivor saat ini masih terasa identik dengan motor lama yang telah lama ia keluhkan. Bagi Quartararo, masalah ini bukan sekadar soal kecepatan puncak. Ia menyoroti kurangnya konsistensi performa, terutama saat motor dipacu dalam kondisi balapan yang menuntut stabilitas dan traksi maksimal. Ia juga menegaskan bahwa mesin Vivor untuk saat ini belum mampu menjawab kebutuhan gaya balapnya. Pengetesan di sirkuit Misano menjadi momen penting yang membuka kelemahan tersebut secara lebih jelas. Di lintasan itu, keterbatasan mesin Yamaha Vivor terlihat nyata, terutama dalam hal akselerasi keluar tikungan dan respons tenaga di putaran menengah. Situasi ini menempatkan Yamaha dalam posisi yang menarik sekaligus penuh tekanan. Di satu sisi, mereka melihat harapan baru melalui adaptasi cepat Toprak Razgatlioglu. Di sisi lain, mereka masih harus menjawab tuntutan Fabio Quartararo yang menginginkan motor lebih kompetitif untuk bersaing di barisan depan. MotoGP musim 2026 pun
diprediksi akan menjadi panggung pembuktian ganda. Bagi Toprak, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa kesuksesannya di Superbike bukan sekadar cerita masa lalu. Sementara bagi Yamaha, musim ini akan menjadi ujian besar dalam menyatukan potensi pembalap dan pengembangan teknis agar mampu kembali ke jalur juara. Jujur, saya termasuk yang optimis sama Toprak. Kalau Agostini saja sudah bilang dia punya bakat besar, berarti memang bukan sekadar sensasi. Data tes tidak bisa bohong, kecepatan puncaknya gila. Tinggal soal adaptasi mental dan konsistensi saja. Yamaha akhirnya punya harapan baru setelah bertahun-tahun terseok. Menurut saya ini terlalu dibesar-besarkan. Tes itu beda jauh dengan balapan. Banyak pembalap cepat di tes tapi hilang saat race. MotoGP itu keras, penuh tekanan, dan semua pembalap elit. Jangan lupa, Quartararo saja masih kesulitan dengan Vivor, apalagi Toprak yang baru datang. Yang bikin saya yakin justru gaya balap Toprak. Dia berani, instinktif, dan tidak takut ambil risiko. MotoGP butuh karakter seperti itu. Kalau soal motor, Yamaha jelas akan fokus ke dia karena ini proyek besar. Saya rasa debutnya bakal bikin banyak pembalap kaget. Agostini memang legenda, tapi zaman sudah berubah. MotoGP sekarang jauh lebih kompleks. Elektronik, aero, dan ban itu bukan hal kecil. Superbike dan MotoGP tetap beda dunia. Saya khawatir ekspektasi terlalu tinggi malah jadi beban buat Toprak sendiri. Julukan Superman of Track itu bukan asal-asalan. 355 km per jam di motor Yamaha itu sudah jadi alarm buat pabrikan lain. Artinya potensi mesinnya ada, tinggal disempurnakan. Saya justru penasaran, jangan-jangan Toprak lebih cepat dari Quartararo. Kalau Quartararo saja masih mengeluh, berarti masalahnya ada di motor, bukan pembalap. Jangan terlalu berharap Toprak langsung jadi penyelamat. Bisa jadi dia malah ikut frustrasi kalau Yamaha tidak cepat berbenah. MotoGP bukan ajang coba-coba. Saya melihat ini dari sudut pandang jangka panjang. Yamaha butuh pembalap yang bisa bantu pengembangan, dan Toprak punya pengalaman teknis dari Superbike. Ini investasi besar. Mungkin bukan langsung juara, tapi efeknya bakal terasa dalam 1 atau 2 musim. Menurut saya konflik ini justru bisa bikin Yamaha tidak fokus. Satu pembalap merasa motornya sudah oke, satu lagi mengeluh. Kalau manajemen tidak tegas, ini bisa jadi masalah internal. MotoGP itu bukan cuma soal siapa paling cepat, tapi siapa paling solid sebagai tim. Yang saya suka dari Toprak adalah mentalnya. Dia tidak datang dengan banyak bicara, tapi dengan data. Kalau dia bisa jaga konsistensi dan tidak emosional, saya yakin dia bisa bikin sejarah sebagai pembalap Turki pertama yang benar-benar diperhitungkan di MotoGP.